Wah, mantap nih. Tes. Oh, udah. Oh, saya mau bertanya saja ke pas ini ada Nabi Luga ini. Iyalah, tanya aja. Ini Nabi nih. Ya, saya mau bertanya dari Matius ya. Matius 17 ayat 24 sampai ayat 27. Jangan bertanya, Luga mau bertanya ke kamu, Yesus itu siapa gitu. Karol. Yesus bukan pemakan B2. Yesus bukan makan di dua katanya Luga. Gimana nih Luga? Ini agama apa ini? Kau agama apa? Kristen Katolik dia. Advent ya? Katolik. Bukan. Katolik Luga. Soy host katakan. Jadi di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Nah, itu Yesus membayar biaya bait Allah dengan koin yang diambil dari mulut ikan. Mengapa ini? Mengapa feedback ya? Terus kenapa? Nah, selanjutnya kisah dari ikan itu bagaimana? Apakah setelah hanya diambil koin dari mulutnya, dilepaskan lagi atau kemudian ikannya dikonsumsi? Nah, apa makna kisah ini? Apakah kisah ini sejarah? Apakah kisah ini suatu kisah sejarah atau kisah historis? Bukan historis ya. Kisah sejarah atau kisah mitos? Dan apa makna dari kisah ini? Di situ Yesus mau menunjukkan dia berkuasa, membayar pajak kepada kaisar dengan membuat mujizat. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas dunia ini. Kamu agama apa? Kamu Katolik atau Advent atau apa? Katolik. Ya, saya Katolik, tetapi saya tidak konsumsi yang tergambar di sini. Tergambar di foto profil saya. Sehingga itu dari kisah tadi saya bertanya-tanya. Apakah dari kisah itu sebenarnya Yesus men-spill bahwa ikan itu yang diambil koin dari mulutnya itu, ikan itu kemudian dilepaskan. Dalam berarti bisa Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia dan tidak lagi menjadi penjala ikan. Berlanjut dengan tidak lagi konsumsi ikan. Tetap makan ikan lah. Tetap makan ikan. Ikan kan enak. Itu aja sih jawab. Ya, jawabannya ya bisa. Sekarang saya tanya, siapa ibu kandungnya Yesus? Satu, Maria atau Roh Kudus? Coba kau jawab, mana yang benar? Ya, kalau saya menyerah menjawab itu gimana? Karena radar saya hanya stuck pada foto profil saya. Berarti kalau dikatakan bahwa ikan saja tetap dimakan terus, lalu alasannya ikan kan enak, itu kan suatu alasan yang dangkal seperti itu. Saya tidak melayani debat-debat seperti itu, terlalu nggak adabnya. Pusing saya dengerin kayak gitu. Saya di sini ingin mengajarkan dasar-dasar dari landasan moral pilihannya hanya karena mengangkat ikan itu dilanjutkan saja dengan alasan ikan kan enak, itu kan kedangkal. Bagaimana itu dikatakan satu kajian? Apapun alasannya nggak terlalu penting sebenarnya. Kan kalau saya sudah jawab. Tidak terlalu penting berarti tidak berpihak, berarti tidak peduli. Ada nada-nada ketidakpedulian di sini. Kan saya sudah bilang tadi untuk menunjukkan mujizatnya. Selain daripada itu, saya nggak tahu alasan. Tapi izinkan saya mau menyimpulkan bahwa kajian ini adalah kajian yang tidak menunjukkan kepedulian. Ya, terserah. Kalau hanya dikatakan bahwa makan ikan kan enak, dilanjutkan makan ikan itu enak. Setelah ikan ditangkap, lalu koin di mulutnya diambil, lalu ikan dilanjutkan saja konsumsinya, memang tetap dikonsumsi, dilanjutkan. Ikan kan enak. Ini ngapain sih, nanya apa nggak jelas, pusing saya dengerin. Oh, ini jelas pertanyaannya. Ini soal keberpihakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Bagaimana seorang yang disebut nabi tapi alasannya ikan kan enak? Aduh. Coba kita nobar dulu Gurunda di Komalnya Nababan TV itu lagi dikeroyok. Tapi
modern semua, coba. Saya lagi di ini kan itu, lagi di luar. Nggak ada dua device ya? Iya. Ya silakan teman-teman yang dua device kita nonton yang di sebelah sana. Itu Ini. kejang-kejang semuanya yang konten di sana tuh. Daripada dengerin si Pegan sama Luga nggak nyambung mereka diskusinya, satu tanya ibu kandung siapa, yang satunya bahas ikan goreng lagi, nggak nyambung ya bro ya. Ini budarnya mau masuk ini. Budarnya. Jujur terus terang tidak nyambung. Kajian yang membahas soal apa ini mau dikatakan bro? Yang nggak nyambung itu kau petot gimana Ya sih? terserah. Terserah yang mengatakan tidak nyambung itu orang yang tidak mau mempedulikan hukum. Orang bahas teologi, Yang tidak patut dikorbankan. orang bahas teologi, Ada Celsius. bahas teologi malah bahas ikan goreng. Mengapa? Kalau bahas teologi, mengapa Teologi malah bahas. lepas dari kepedulian, ketidakpedulian atau kepedulian? yang kan itu. Kau diam aja dulu, nanti kau diturunin. Kau diam di situ. Nanti lama-lama kau Nggak diam. masalah saya diturunin. Nggak masalah. Ya. Nggak masalah saya. Selamat siang, Celsius. Komal ini kok bahas makan sih? Itu dia si Pegan ini. Oh, mau vegetarian dia. Dia mau menjadi vegetarian. Bukan di sini tempatnya. Kau di rumah makan, di restoran. Nyebarkan kau Enak aja. vegetarian. Bukan. Iya, sana. di sini. Iya, sana. Di rumah Padang sana. Atau di mana lah boleh. Kau wajarkan ke warteg vegetarian. Paling kau disiram. Awak pengen makan ikan. Jangan tunggu di warteg, di sini saja saya sudah disiram. Ya yang suka makan ikan. Campurkan diri kau sendiri. Yang suka makan ikan ya silahkan makan. Yang nggak suka ya jangan makan. Itu aja kok repot. Tak nyaman turun. Nah, ini Pak Celsius sama Luga dulu. Ini pemahaman Bang teologisnya. Dito, aku mau tanya. Boleh? Ya boleh. Ah, jadi gini. Ini kan hari Jumat ya, hari Jumat. Saya tadi lewat, ya kebetulan lewat aja di depan masjid itu. Kok tidak ada wajah ibu-ibu? Kenapa, Pak? Bang Dito. Ya karena perintah sholat Jumat itu kepada laki-laki. Oh, Ibu-ibunya nggak boleh. sholat duhur. Ibu-ibu sholat duhur, yang bapak-bapaknya sholat Jumat. Itu perintahnya ada di Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Oh, berarti nggak wajib berarti ya? Wajib buat laki-laki, yang Enggak. ibu-ibu enggak, Jaga ibu-ibu rumah. sholat, jaga rumah. Rumah kosong nanti dijarah oleh maling. Oh gitu ya, nanti dijarah rumahnya ya. Nah, ini ada Bang Arnold ini, Bang Arnold, silakan Bang Luga, ada Bang Arnold, Bang Luga. Gimana ceritanya Bang Luga ketika Bang Luga naik satu mobil Rolls Royce dengan Elohim yang nyupir, di sampingnya ada siapa? Roh Kudus ya. Roh Kudus. Terus di belakang, Gimana? di belakang Luga sambil guyonan dengan Yesus katanya di belakang itu mobilnya. Gimana? Saya ini kan mau dipakai Bang Luga untuk di Papua ini kembangkan gerejanya. Gimana sih? Itu sudah. Rolls Royce itu sudah. Ya gimana Bang Luga? Lo enggak itu. Iya, loh. jadi Arnold ini dari Titanio. Iya, saya mau Arnold dipakai ini sama Bang Luga nih untuk kembangkan gerejanya di Papua sini. Gimana Bang Luga? Benar nggak Bang Luga? Benar? Iya, lanjut itu. Sebentar lagi nanti kan tinggal kita kirim dana kan, tinggal kirim. Siap, ya. Itu. Lanjut Bang Luga. Ya, silakan. Siapa yang si Celsius ini apa nih? Iya, Celsius. Coba Celsius. Katolik dia Katolik. Pertanyaan saya itu Dia Katolik. adalah- Katolik dia. Kang. Enggak, di sini bukan kau yang bertanya. Nggak penting itu. Jadi sekarang yang mau dibahas adalah sekarang di sini pembahasannya adalah siapa istrinya Bapak itu. Silakan dijawab. Saya kan tanya tadi, sholat Jumatan itu wajib apa enggak? Udah dijawab tadi. Dia wajib untuk semua apa wajib untuk Bapak aja? Wajib untuk laki-laki Pak Celsius. Masa mau dijawab lagi sih? Oke, dah itu loh. Tanya sama Nabi Muhammad dulu. Ayatnya mana Kang itu? Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Sudah Al-Qur'an. Soalnya saya itu loh sudah puluhan tahun kok nggak pernah lihat deh ibu-ibu tuh ikut Jumatan itu.
sama anak-anak Ya itu remaja juga. makanya karena perintahnya untuk laki-laki untuk pendidikan sholat Jumat. Laki-laki saja yang wajib. Coba ayat berapa? Dah. Ayat berapa? Ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Surah Jumu'ah. Ya, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jumu'ah. Ayat 9. Kan gini bunyi kami itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Mana di sini larangannya, Pak? Kan itu. Oke, Al-Quran diturunkan Dan kepada siapa? orang-orang beriman kan itu. Yang mengatakan Ya, dengarkan. hai wahai orang-orang beriman kan gitu. Apakah ibu-ibu ini tidak beriman? Ibu-ibu ini tidak beriman. Oke, dengarkan. Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad atau kepada istrinya? Loh kan untuk semua Kang Dito. Iya, pahami dulu. Al-Quran ini Apakah diturunkan kepada istrinya Nabi Muhammad. itu kan Isa gitu. Kemana-mana. Udah lah, aku jawab ya. Aku udah jawab. Silakan Bro Luga. Silakan. Ya, Kak Lesius, Silakan. kau di sini berhadapan dengan saya. Kau jawab silakan, pertanyaannya. Apa istilah Bapak? Siapa istrinya lah Bapak? Silakan. Loh, ya jawab, kelarkan dulu ini Bapak. Kata beriman, Orangnya udah nggak wahai mau, orang jangan beriman. paksa-paksa. Si lontong ini. Udah Wahai dijawab, kenapa orang mau paksa-paksa beriman, orangnya? apakah ibu-ibu tidak beriman? Pertanyaan saya itu. Orangnya udah nggak mau Ayo. menjawab, udah dibilang kau jawab dulu siapa istri Tuhan kau. Loh, kan saya yang pertama bertanya, Bapak. Saya di sini udah narasumbernya, kau nanyanya ya. Itu loh. Kau lihat Wahai, foto itu. dengar dulu Bapak. Wahai orang beriman. Arit, tolong dong, gua jadi moderator. Gitu loh. Lu kan sudah kemarin. Nggak bisa diatur. Jawab dulu itu. Kasihan Kenapa ibu-ibu jadi itu moderator untuk di sini? Kalimantan. Kemarin kan sudah juga. Lah, gantian Seles. Ini gua bisa nih. Selesius gantian. Ya, silakan Luga. Silakan yang lain naik, silakan yang lain. Ini nggak bisa diatur kalau nggak. Ya, turun jelaskan aja, yang benar lah. Kenapa itu dilarang? Mereka orang beriman kok. Oke, aku kan udah jawab Pak Selesius. Sekarang maunya apa Pak Selesius? Maunya Pak supaya perempuan sholat Jumat gitu. Loh, Kan faktanya enggak, perempuan nggak kalau sholat itu Jumat. alasannya karena perintah Allah itu bohong. Padahal ayatnya bukan melarang loh. Wahai orang beriman. Oke, Kan coba begitu. Bapak baca surah 12 ayat 2. Coba kita ajari nih, baik atau Ini loh ayat ini kan tadi sudah jelas ini. Iya, Yang rujukan disampaikan untuk perintah kamu sholat itu Jumat. nggak benar, Saya kan bahwa udah itu berikan dilarang. dalilnya. Berdebat kusir ini. Mana larangannya? Nggak ada. Udah dibilang Arif Bener jadi aja. moderator. Kasihan lo ibu-ibu sama anak-anak remaja perempuan. Waduh, kalau di dalam Islam jawabannya lengkap. Ibu-ibu kenapa nggak sholat Jumat? Karena dia ada masa-masa haid, kemudian mengurus rumah tangga. Waduh, Selesius, masa orang haid keluar darah dari ininya, dari kemaluannya mau masuk ke dalam masjid. Waduh, Oh ya, kau ya itu. udah kalau itu jawabannya sudah Bapak saya turun ya. Ya udah tidur, Habis itu ya, turun. turun. Silakan yang mau naik, yang mau dicincang. Karena kita lagi kerja restoran ini, harus kudu dicincang semua Udin Pet sama Wanes. Wanes sudah perlu dicincang loh, kurang ajar loh ajaran. Iya, memang mereka itu lagi ini Pak, mereka Ngeki gua, habis ngejek gua pengen ngomong gak Ki. Kurang ajar, memang si Samuel sama kawan-kawannya ini kalau nggak bisa tunduk di King of King, gua tenggelamkan lah ke dalam laut. Siapa? Si Billy Linda. Komandan siapa tadi kalau? Wanes, seluruh Wanes, rencana target gua kan 2 nih, Wanes sama Udin Petot ini harus gua kelarin tahun ini. Kemarin si Andritan dedengkotnya udah gua tempeleng 5 jam di podcastnya Ipung. Dan kalau nggak salah dia kayaknya mau gabung juga sama Titanium, Andritan. Udah dibisik-bisik sama gua, Pak Luga, tiba-tiba beda nih mukanya kok jadi apa lembut sama gua kan. Biasanya kan Nabi teh celup. Pas giliran gua debat, dia kayaknya mau ngambil hati gua, pengen ngerayu-rayu gua. Ini ada dana nih 10 miliar katanya. Wah, gua bilang ngapain lo nawarin gua duit, di sini juga kita kelebihan duit. Mending lo gak di sini lebih kuat. tapi itu gambar cakep banget. Siapa yang ini ya? Edit ya? Info Mata Lensa. Oh
Oh, Dia itu mobilnya apa itu? Rolls Royce. Iya, Rolls ini Royce. Rolls Royce itu waktu di surga. Gimana ceritanya Luga? Jadi kan Mimpi kemarin gimana itu? si Slayer, Bang Luga, aku dapat mimpi Bang. Apa mimpi kau? Aku bilang. Jadi Bang Luga naik Rolls Royce, ada 4 orang. Siapa aja yang di Rolls Royce? Pertama Allah Bapa sama Roh Kudus. Roh Kudusnya itu perempuan bersayap. Terus di belakang ada Bang Luga sama Tuhan Yesus ngobrol-ngobrol. Habis itu mobil itu ngelindas si Bom Bom. Bom Bom nangis-nangis, dia minta ampun karena ketika di bumi katanya Bom Bom menolak Luga sebagai nabi. Tapi udah nggak dikasih maaf sama Tuhan katanya. Jadi si Bom Bom nangis-nangis karena nolak Luga sebagai nabi, ya dilindas lah sama Allah Bapa. Di mobil itu kita berempat, Bapa, Roh Kudus sama Tuhan Yesus. Roh Kudus kan bersayap. Emang benar kan dari dibilang Roh Kudus itu perempuan bersayap. Nah itulah yang kita ajarkan kepada Udin Tritunggalnes. Ini harus disebarkan supaya Tritunggal. Ini kan Katolik kan kena nih, lumayan kan Katolik jumlahnya berapa ya? 1,8 ke berapa ya? Ya 1,8 miliar. Harus cepat ini disebarkan biar pada Katolik-Katolik pada murtad pindah ke titanium. Emang bisa ngelindas bom-bom badannya? Iya dilindas. Oh bisa dong, namanya juga mobil Rolls Royce-nya Tuhan. Lebih besar bom daripada mobilnya Luga. Gimana Luga? Iya tapi kan karena ada Tuhan, suka-sukanya Tuhan lah mau dilindas perutnya sampai ke gencet, ya kan? Kecuali manusia biasa nggak mungkin mobilnya yang naik dulu, ya kan? Nah ini Tuhan kan masa bodoh, mau perutnya bom segede balon nggak masalah, pecah keluar tai. Jadi emang enak banget memang nyiksa-nyiksa Tritunggal sama Oneness ini. Di surga kedudukan Luga sama Paulus tinggian mana? Jadi Paulus itu 12 masuk di 24 tua-tua, gue juga masuk di 24 tua-tua. Ya Paulus lebih tinggi sedikit lah. Kita sama-sama di ring 1, tapi kan Paulus kan darah Israel gitu, jadi cuma tipis doang. Terus kalau bom-bom sudah dilindas ya, termasuk di dalam perutnya bom-bom kan ada bom-bom kan hamil si Edis Agatha itu berada di dalam perutnya bom. Jadi makanya ketika dilindas perutnya bom-bom si Edis juga ikut kelindas karena kan bom-bom ini kan hamil apologet terkutuk yang menolak saya sebagai nabi. Ustaz Arif dan itu saya mau kirim oten. Assalamualaikum. Jadi Siapa satu dulu Luga? jadi, Ini ada tamu Luga. Siapa tahu Kristen Luga? ya shalom Mbak Yowa, silakan. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan. Tuhan belum. Coba pengalamanmu Luga waktu orang. Luga waktu bersama Bapak dan Roh Kudus di dalam satu mobil. Kamu bercanda dengan siapa? Yesus di belakang ya, di jok belakang ya. Di belakang ya, di jok belakang. Jadi kan teman saya kan dapat penglihatan tentang kebenaran lah ya. Jadi ini di sorga saya naik mobil Royce berempat. Pertama Allah Bapa, yang kedua Roh Kudus wujud perempuan bersayap. Jadi Roh Kudus itu perempuan bersayap. Nah, Jenis kelaminnya, ada Yesus sama saya ngobrol-ngobrol. Itu kan perempuan bersayap. Berarti kan kalau perempuan bersayap kan berarti perempuan cewek. Nah, jadi ini satu keluarga ini, Allah Bapa, Allah Roh Kudus ibunya, mamanya, Yesus anak kandung satu-satunya, saya hambanya, ya kan.
hamba juga diangkat menjadi anak angkat. Nah sekarang kutanya sama kau, jadi waktu itu ada si Bom Bom, ketua aliansi Katolik Protestan, si namanya si Bom Bom, itu kelindas, perutnya pecah. Ketika kelindas perutnya pecah, dia nangis-nangis. Katanya dia sewaktu di bumi dia tidak mau mengakui Lugas sebagai nabi, dan dia menyesal, dan sekarang dia udah nggak ada lagi harapan. Nah, berdasarkan penglihatan itu memberitahukan kepada dunia bahwa orang nolak saya sebagai nabi memang akan kelindas perutnya. Nah pertanyaannya, kau di dalam agama kau Protestan atau Katolik, Tuhan kau ada bini nggak? Silakan. Jangan-jangan Tuhan kau nggak menjomblo lagi. Ya silakan. Akal. Pindah ke. Buka uncungmu. Enggak teman-teman, Bang Zuma sudah ada di bawah ini, sudah ada di bawah. Tenang siapa ya teman-teman ya. Tenang. Ya. Ini Gurunda sudah ada di bawah ini. Ini lagi si Luga khotbah. Rolls Royce. Ya, Rolls Royce. Ini kan sudah dipajang. Jadi ini lagi viral ini, penglihatan terbaru dari surga. Luga Tambunan naik mobilnya lah Bapak, naik Rolls Royce-nya Bapak. Aku kan ada Rolls Royce, Bapak pun kan punya Rolls Royce ya. Kita kan nebeng dong sekali-sekali. Mobil Rolls Royce-nya keluarga Tuhan. Di situ ada Roh Kudus perempuan bersayap, ada Tuhan Yesus naik Rolls Royce. Enak kali. Si Bom Bom malah kelindas. Ternyata si Bom Bom di dalam perutnya ada si Edis, bunting, hamil. Akhirnya masuk neraka lah. Ini Luga ini Kristen ya, Luga? Saya bukan Kristen lagi, saya udah di atasnya Kristen, saya udah titanium. Maksud kamu ini udah mati sekarang? Saya ini udah di atasnya Kristen, namanya Kristen titanium. Kristen titanium. Betul. Di mana kami dapat penglihatan. Berarti kamu makanan kamu aluminium. Gini, kan kami kan dapat penglihatan, si Bom Bom kan ketua aliansi Protestan Katolik, itu kelindas gara nolak saya sebagai nabi. Jadi Allah Bapa marah, Allah Bapa naik sama Roh Kudus, kelindas lah perutnya. Di dalam perutnya Bom Bom ada si Edis, oe, ada kayak begitu. Coba jelaskan Luga Tritunggal Udin Potet, Udin Rekod dengan Tritunggal Titanium. Silakan Luga. Jadi begini, kalau Tritunggal Udin Petot tuannya nggak punya bini, jadi menjomblo dia. Itulah Tritunggal Udin Petot. Allah Bapa punya anak Yesus, tapi nggak ada mamanya. Roh Kudus tidak berkelamin. Itulah Tritunggal Udin Petot. Nah, kalau Tritunggal Titanium itu keluarga bahagia. Seperti apa keluarga bahagia itu? Kemarin kami dapat penglihatan, kami satu mobil, Allah Bapa dan Roh Kudus berwujud perempuan bersayap. Itu kami satu mobil juga. Ada Allah Bapa, di sampingnya Allah Roh Kudus, di belakang Tuhan Yesus, terus sama Luga sebagai rasul yang duduk di 24 tua-tua. Lalu melindas perutnya si Bom Bom, pecah. Ternyata di perutnya Bom Bom ada si Edis, lagi bunting, serupanya si Bom Bom. Keluarlah si Edis dari pantatnya. Aduh, gorengan. Ini Luga ini Kristen titanium, tapi hati penuh kebencian. Di mana ya? Bukan penuh kebencian, emang itu penglihatan kelindas perutnya Bom Bom. Luga, Pantatnya Bom Bom keluar Edis. Iya boleh. Iya boleh. Kalau menurut kamu Kristen itu boleh membenci orang nggak? Saya membenci, ini penglihatan dari teman saya si Slayer, Bang Luga. Saya dapat penglihatan. Apa saya bilang? Bang Luga naik mobil berempat, ada Bapa, Roh Kudus sebagai perempuan bersayap, lalu Tuhan Yesus dan Luga Tambunan. Nagi naik mobil ngobrol-ngobrol, pas lagi ngobrol-ngobrol ketabrak lah si Bom Bom, pecahlah perutnya. Pas di dalam perutnya si Bom Bom itu sepertinya ada Edis keluar dari pantatnya. Bom Bom katanya menyesal karena sudah menolak Luga sebagai nabi. Nah, dia kan bilang tuh, nabi cuma dari Israel, mana ada nabi dari Batak. Nah itu Allah Bapa marah karena Edis menolak Luga sebagai nabi, sebagai rasul.
sebagai yang duduk salah satu 24 tua-tua, kelindas perutnya, sepertinya ada keluar manusia yang bernama Edis. Owe, 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 begitu. Nabi lewat naik Rolls Royce, mampus lu bom-bom kelindas. Kenapa bro? Apakah engkau salah satu suami dari bom-bom? Apakah kau suaminya bom-bom? Silakan. Mimpi tadi bos. Penglihatan. Oh penglihatan, lucu ya penglihatannya. Iya lucu, aku juga bingung kan. Iya. Kenapa si bom-bom ini kelindas oleh, di dalam mobil itu naik Rolls Royce kami berempat. Ada bapak, terus ada Roh Kudus sebagai perempuan yang cantik bersayap. Lalu di belakangnya saya Tuhan Yesus sama saya ngobrol-ngobrol. Pas lagi ngobrol gubrak, ketabrak si bom-bom kelindas. Bom-bom nangis, dia minta ampun dan menyesal katanya. Selama di bumi saya menolak Luga sebagai nabi, saya minta ampun. Lalu kata Tuhan udah nggak ada lagi pengampunan. Ya namanya udah kelindas mau diapain. Ya saya cuma firasat saya itu kayaknya dari pantatnya bom-bom ada keluar manusia yang namanya Edis. Nah itu doang saya curiganya. Itu tai apa manusia itu. Tapi sampean aman ya di dalam hidupnya. Lu kami kan naik mobil lagi ngobrol lagi kongko-kongko sama Tuhan Yesus. Salah bapak juga lagi santai sama bininya. Nggak apa-apa kan bos. Nggak apa-apa lah, cuma memang yang parah si bom-bom. Nggak kebetul itu ya. Rata-rata sama aspal. Perutnya sama pantatnya bom-bom hampir rata sama aspal. Itu anu bos perlu dibukukan itu penglihatan. Betul, bukunya bersama Allah Bapa dan Roh Kudus di mobil Rolls Royce. Dibukukan bro, dibukukan biar nggak lupa gitu. Betul. Jadi si bom-bom ini kan sebenarnya sudah mengandung Edis di dalam perutnya. Di dalam perutnya bom-bom itu ada Edis, ada Sopiatu. Ada siapa lagi? Sopiatul, ada Agatha, Terus ada bom-bomnya RK. mati kan? Bom-bomnya mati kan? Dia nggak mati, cuma dia nangis-nangis. Saya menyesal, saya udah menolak Luga sebagai nabi. Nah, pas bom-bom berak, ternyata yang keluar Edis. Oh, Pak RK juga ya? Ada RK juga. Waduh. Ya itu, Berak juga ya? juga saya juga nih. Ya namanya bom kan sekali berak kan kemana. Wah, ini Aduh. penglihatannya luar biasa loh bos. Iya lucu loh itu. Bapak naik Rolls Royce Bukan. berempat. Iya, kecuali yang naik Rolls Royce misalnya malaikat masih mending. Ini Allah Bapa loh, Allah Bapa sama istri tersayang Roh Kudus, perempuan cantik bersayap, dibilang oleh Tritunggal, Kudus nggak ada wujudnya, ucap dia Roh Kudus perempuan. Udah diajarin berkali-kali. Jadi pas lo gencet perutnya bom-bom, tajam bro. Ikatan. Kang anu nggak waktu penglihatan itu ketiduran apa ya apa? Pak Kristus sudah Kayaknya mimpi sih. Mimpi. Apa pura-pura tidur apa ya apa? Iya kira-kira kayak mimpi gitulah. Jadi ini penglihatan ini tolong Bang Info Mata Lensa tolong dibikin gambar Rolls Royce ala Bapa sama Roh Kudus. Jadi bom-bom lagi genjet bikin karikaturnya. Ini nanti saya bikin jadi sampul buku nanti di pameran lukisan. Oh, gitu Bawa ya. bom-bom. Oh, itu bagus itu. Iya, Ada nanti kan income saya suruh itu. orang karikatur ala Bapa sama Roh Kudus bersayap di mobil, Yesus sama Luga di Rolls Royce, terus bom-bomnya kegencet perutnya, taiknya nyemprul, menyemprot kan, dia pas keluar, Oh, karikaturnya laku bos itu kalau dibuat bos. iya. Cuma kayaknya saya heran ya, penglihatan kok luar biasa banget ya, ala Bapa, Iya, iya. Rolls Royce. Ternyata yang punya Rolls Royce Jam berapa Bapak, itu? ya malam lah, namanya juga orang lagi tidur. Malamnya. Iya, makanya saya bingung kenapa jadi ketika bom-bom kelindes itu ada tai yang tersembur keluar, malah ada Edis Abang enggak kejadian. Edis
TV, pas dia keluar nyemprol, langsung dia buka live, ya kan? Tapi live di neraka. Ya saya nggak bantulah, biarkanlah mereka. Woi, kasihan lah, jadi manusia itu saling membantu gitu loh. Enggak, masalahnya gini bang, ketika Luga, semalam kau cerita, Bang KTFP itu kan juga ikut ini ya, jemaahnya Bang Luga dari Titanium, pindah ya? Betul. Sudah pindah itu? Betul, udah pindah. Pindah ke Udah mana? pindah dia dari ortodok, dia dimaki-maki di ortodok, pindah ke Titanium. Itu ada di bawah itu, ada di bawah. Oh, Nah, banyak anak karena buah dia Luga ya. karena di ortodok dia itu kan katanya dia disiksa. Nah, kalau di Titanium kan semua ada kopi, teh manis, bubur ayam, jadi dia suka di Titanium. Nah, kebetulan teman saya dapat mimpi bom kelindes, perutnya jebol, tai muncrat. Nah, ini dialah yang kadang-kadang kita apa nih, kita perlu viralkan penglihatannya si Slayer. Kenapa harus bom? Karena memang di dalam perutnya bom ini banyak apologet di dalam rahimnya bom. Jadi ke 10 orang di rahimnya bom ini apologet terkutuk yang akan siap launching dan menjadi babunya Lucifer. Silakan Desus ini siapa ini? Desuntong ini, Desuntong. Ini Kristen apa Islam? Desuntong. Turunkan aja. Orang report. Jadi Rolls Royce-nya ala Bapak nih mau saya viralin nih rencana. Rolls Royce saya kan udah viral. Rolls Royce-nya ala Bapak mau saya viralin. Kenapa sampai melindas pantatnya bom sampai taiknya keluar? Ini ada Gabriel nih. Coba bom. Luga coba. Ya. Ya Mas, dikeluarkan biawak yang dari mulutnya, silakan. Silakan. Kenapa? Iya bos, kau kemarin kelindes sama Rolls Royce. Kenapa itu? Kenapa jadi taiknya keluar semua? Kemarin si bom kelindes Rolls Royce-nya lah Bapak. Taiknya sampai keluar. Udah pas taiknya keluar si Edi juga keluar. Rolls Royce-nya Bapak di surga kan dia naik, kepala Bapak naik Rolls Royce. Si bom kelindas, taiknya Ini sampai penampakannya keluar. di surga ini katanya Gabriel. Penampakannya Luga di surga ini. Ini di belakangnya ada Rolls Royce itu. Tolong Bang Info Mata Lensa dibikin dulu karikatur berempat. Nanti si bom kelindas, tolong dibikin gambarnya, diedit, nanti dikasih. Nah begitu. Jadi ketika bom melindas, bukannya begitu. Ini penglihatan terbaru dari si Slayer. Ada pemuda Kristen dapat mimpi dan penglihatan, dia melihat ala Bapak naik Rolls Royce, si bom kelindas, perutnya pecah. Hanya kenapa dia kelindas? Gara-gara dia menolak Lugas sebagai nabi ketika di bumi. Itu loh. Bukan gara-gara demo. Ngeri kali. Jadi kalau aku menolak kau nabi, apa kelihatannya? Sikap pria Makanya juga nabi. Nah. Makanya kucek ketika di bom itu dilindas perutnya, kan itu kan buntingnya 70 tuyul. Ku kira kau salah satunya di perut bom itu. Muncrat, taiknya keluar. Silakan. Kucing ada di dalam karena mendengarkan katanya si bom ini udah 70 kali bunting sama Belzebub. Bukannya begitu lah. Jadi si bom ini kan menolak saya sebagai nabi, dilindas sama Rolls Royce-nya Bapak. Ketika dia dilindas, posisi bom lagi bunting 7 bayi di dalam. Salah satunya tuyul sama gondoruo. Nah, aku ngerinya kau ada di dalam, karena aku dengar katanya kau suka masuk pantai si bom. Luga, kau kemarin dibilang si bom yang memang kan. Katanya si Luga itu makan sampah kemarin. Sekarang si Luga udah makan katanya kau. Katanya kau. Oh tidak dong. Janganlah gitu ini bom. kan bukan mengatakan. Bukan. Kita ini kan cuma mendapatkan mimpi
Tuhan, pesan dari Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus lagi naik Rolls Royce di surga. Tiba-tiba bom-bom mau masuk, tiba-tiba dilindas. Ketika dilindas, perutnya meledak, terlemparlah manusia-manusia apologet. Salah satunya jadi Sofiatul. Si Arif nonton ke situ, ada tidak si Arif situ siapa? Si Bobo yang meledak perutnya itu. Siapa si Bobo yang meledak? Iya, karena gini kan kalian tahu si bom-bom ini kadang-kadang suka godain Belzebul. Sebenarnya Belzebul nggak mau, tapi karena Iya. Belzebul. bunting, Oh, dibuka dulu Luga, headsetnya ada konten Luga. Waduh, Kok suaranya gitu loh. headsetnya Luga dulu Luga. Oh, awas mobil rantis loh. Iya, gak sebanding dengan mobilmu Luga, headsetnya 15 ribuan. Waduh. ini headset saya 50.000. Jadi memang ketika bom-bom kemarin yang dikasih paus kemarin yang dikasih singa sama ini apa itu yang kemarin itu Luga? Oh kemana ya itu yang kemarin ini beli headset lah yang bagus, sponsor utamamu itu. Aduh, ini 50.000 kan. Oke udah ya. Jadi teman-teman, kita bukannya benci bom-bom ya, cuma kerubung bom-bom perutnya kena lindes Rolls Royce. Ya kita mau apa? Gini Luga. Sebentar Luga, weh. Arif bentar dulu ya, Luga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tolonglah, jangan bawa bapak. Si bom kelindas Rolls Royce, iya oke, tapi jangan kau bawa nama bapak, nggak elok, kurang elok itu. Lo masalahnya yang di atas Rolls Royce itu Bapa dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus, Allah Bapa, Roh Kudus. Luga, ku peleng lah kau Luga. Kau bom dilindas aku setuju, oke lah di bom dilindas, tapi jangan kau bawa nama bapak. Waduh, Gabriel. Bapaknya yang nyupir. Luga, ku tempeleng lah untuk si Luga ini. Di belakang. Silakan di belakang. Dia dulu. Opung kau lagi bicara. Masalahnya yang nyupirin itu Allah Bapa. Di samping Allah Bapa ada perempuan bersayap yaitu Roh Kudus. Itu mamanya Yesus. Allah Bapa suaminya. Ini mobil keluarga. Ibarat kata tuh Allah Bapa tuh lagi nyari KFC lah di sorga, mau ngopi-ngopi ya kan. Si bom ngeyel, dianterin sama Belzebul. Akhirnya Bapak Kamu ada di mana Luga? Kamu ada di mana Luga? Saya kan di belakang sama Yesus lagi ngobrol sama Yesus. Satu mobil kita berempat. Nah, ketika bom lewat, ngatain saya nabi palsu, Bapak marah. Dilindas, perutnya meledak. Ketika perutnya meledak, taiknya keluar. Nah, taiknya keluar ada Edis TV. Gue bilang kenapa pula Nah, gitu loh. Bukannya kita nambah-nambahin. Ini penglihatan. Kalau penglihatan kan sifatnya kan. Tanggal berapa penglihatan? Baru-baru ini, kemarin. Baru-baru ini. Jangan lupa dicatat dulu. Nanti saya bikin judul bukunya ketika Rolls Royce Bapak melindas bom Surombom. Itu judul bukunya nanti. Tadi itu lo buat bikin gambarnya. Karikatur tadi lo biar ada income. Iya nanti gue bikin. Iya, aku bikin nanti kaosnya. Dijual tuh laki. Iya nanti gue bikin kaosnya, bukunya segala macam, ya kan? Biar bisa beli mobil Rolls itu loh. Jadi begitu loh, Bang Gabriel. Bukannya kita menghina bom, cuma memang pas kelindas itu taiknya semua keluar. Nangislah si bom mengatakan begini, saya menyesal telah menolak Luga sebagai nabi ketika saya hidup di bumi. Ternyata si bom ini menyesal, tapi katanya udah nggak ada pengampunan karena mungkin sudah kelewat batas. Dia nolak saya sebagai nabi. Jadi begitulah ceritanya. Nah, ku periksa di taiknya, di dalamnya ternyata ada si Gabriel. Ngapain lah kawan ini di sini dalam hatiku? Kenapa kau berada di perutnya bom Gabriel? Jadi begini teman-teman. Silakan bro. Nih saya Islam, saya mau bertanya nih bang. Iya. Nah kalau kita
Kalau kita membunuh orang kafir itu boleh kah bang? Kenapa? Kita membunuh orang kafir. Kenapa? Kita membunuh, kalau kita membunuh orang kafir itu boleh kah bang dalam Islam gitu bang? Waalaikumsalam. Kalian tanya sama orang Islam. Kok jadi membunuh orang kafir sih? Ini edis beneran atau bukan ini? Jadi Dan ini bersumber dari di TikTok. coba itu sekali. Teman-teman tolong kalian sampaikan ya ke roomnya Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu kita dapat penglihatan dia kelindes. Nah, ini bukan Rolls-Royce-nya Luga, saya cuma nebeng di mobilnya Bapak. Ya, tolong kalian beritakan bahwa Bom Bom sudah kelindes perutnya, jadi dia nangis-nangis minta maaf tapi nggak diampuni. Begitu, tolong kalian sampaikan ke room Bom Bom ya. Beritakan penglihatan terbaru, judulnya Rolls-Royce-nya Bapak melindas perutnya Bom Bom. Itu apanya? Kata kuncinya. Begitu. Shalom Bang Troy. Salve bang, salve. Ya. Jadi gimana tuh? Jadi kalian harus memberitakan kepada Bom Bom, supaya Bom Bom itu lebih cepat perutnya ditabrak lagi. Rupanya Bapak juga udah kesal kali sama si Bom Bom ini ya. Sampai dilindas perutnya, ya ampun, kasihan juga. Troy mau diskusi Troy. Itu penglihatannya Bro Luga. Ini anak Saya, buahnya bukan Luga. saya. Anak buahnya Luga ini, kan itu, Troy ini. Bukan. Itu teman saya. Bukan anak gua, teman. Oh temen ya, iya tapi kan satu komplotan titanium ya. Ya kita titanium, sama-sama titanium. Kang itu besok acaranya Api datang nggak? Aku di Bali ada. Oh di Bali ya. Ini silakan diskusi aja, Bro Luga. Ini ada Ovid. Ayo ditanya ini. Ovid Jeremy ini kan kawan juga, tapi kan dia belum pojok ke titanium. Jadi gini Ovid Jeremy, aku kan lagi mau ngajak orang ke titanium. Kamu tahu nggak siapa istrinya Allah Bapak? Kalau Bapak itu nggak punya istri. Kalau di pahaman Anda pasti Anda bilangnya itu muka kudu. Tapi kalau di pahaman Kristen itu tidak benar, Pak. Jadi gini, jadi ternyata si Ovid Jeremy ini masih dia dibawa perbabuan bulu keteknya Katolik. Jadi Tritunggal Tertulianus itu adalah ajaran Katolik, yaitu ajaran penyembahan kepada patung yang pada akhirnya menghilangkan gender Roh Kudus demi menaikkan Maria Marguela, jenderal nomor 3 Lucifer, menjadi ibu Tuhan dalam penyamaran Bunda Maria. Jadi penciptaan doktrin Tritunggal Tertulianus itu ide dari Maria Marguela yang ingin berselingkuh dengan istrinya Bapak Roh Kudus dengan cara menghilangkan gender Roh Kudus, mengangkat Bunda Maria menjadi penyamarannya sehingga Bunda Maria jadi istrinya Bapak. Pertama Pak, Itu ajaran iblis. Itu ajaran setan itu. Lo kau kan mengadop Protestan itu kan mengadopsi Tritunggalnya Katolik, betul nggak? dan itu sesuai dengan Protestan tidak. Iya, sesuai dengan Alkitab, tetapi Alkitab yang sudah dikanon, artinya yang sudah diedit. Sekarang saya tanya, Kejadian 1. Iya, artinya kan kalau kita ngomong Alkitab Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi gambar Allah itu seperti apa, Jeremy? Gambar Allah itu seperti apa? kita mencerminkan mencerminkan bagaimana Allah itu Perempuan itu gambar siapa diciptakan? Menurut gambar siapa? turunan dan rupa Allah. Nah, kalau perempuan gambar dan rupa Allah, berarti rupa Allah itu ada yang seperti perempuan, betul nggak? Allah itu tidak Kan dikatakan perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada dong Allah yang seperti perempuan, karena perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Perempuan itu ada kelaminnya, maka disebut perempuan. Perempuan itu gambar Allah, berarti Allah ada yang perempuan, betul?
Perempuan itu bukan bukan berarti Allah itu berkelamin, Pak. Tidak, Pak. Loh, Saat dia menjadikan Adam, kita ngomong pakai ayat, jangan pakai doktrin gereja. Doktrin gereja itu tai. Yang saya tanya adalah laki-laki dan perempuan itu gambarnya Tuhan. Berarti gambar Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Itu. Mana Allah yang laki-laki? Allah Bapa. Mana Allah yang perempuan? Roh Kudus. Masuk akal. Itu masuk akal. Dan 90% Muslim di room ini sudah mengatakan itu masuk akal. Gimana Jeremy? Silakan. Tidak dong. Namanya Allah itu kan infinity, tak terbatas, Pak. Terbatas, Pak. Loh, mana ayatnya Allah itu infinity? Bahkan dikatakan di Kejadian 1, Allah itu gambarnya laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kamu jangan bikin statement-statement gereja-gereja yang nggak ada ayatnya. Kita ngomong ayat, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Benar nggak? Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Benar-benar. Infinity itu kuasanya. Gambarnya gambar manusia. Manusia itu segambar dengan Allah. Seperti itu. Betul. Perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah tinggal dibalik aja. Berarti gambar Allah ada yang perempuan. Ada. Karena dia berkata laki-laki kita. pun ya betul. Laki-laki pun diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada Allah yang laki-laki. Seperti itu. Nah ini ayat 6 sampai 10 itu bagaimana, Pak? apa tuh isinya? Nah, di situ Apa isinya? kita menjauhi rohmu jika kami kalau kami datang ke alam maut kau ada, kalau kami mendatangi ke langit engkau juga ada. Itu kan berbicara tentang omnipresent. Iya betul. Yang perempuan itu memang salah kalau Allah Roh Kudus yang perempuan omnipresent. Kita aja berada di dalam kandungan dari sel-sel yang terkecil kok. Berada di dalam rahim seorang ibu, bukankah dari sel sperma, sel telur? Sel telur itu kecilnya itu sudah ribuan pangkat sekian, saking kecilnya dia. Nah itu udah ada kehidupan. Nah sama, kita ini berada di dalam rahim Tuhan. Alam semesta pun ini berada di dalam rahim Tuhan. Makanya ketika kita kemana-mana kita nggak bisa lari, karena Roh Kudus itu adalah ya yang menciptakan kita aja. Rahim perempuan kok. Rahim perempuan itu gambar dari Roh Kudus. Bapak yakin Allah itu berkelamin sejak kekekalan? Kejadian 1 ayat 27. Kembali lagi kepada Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Berarti ada yang Tuhan laki, ada yang Tuhan perempuan. Itu dasarnya. Jangan lari kemana-mana. Oh tidak, bukan manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk menurut rupa dan gambar itu adalah untuk memuliakan nama gambar Allah, Pak. Loh, gambar kok memuliakan nama Tuhan? Gambar itu ya gambar. Kau disuruh gambar kucing, bukannya kau jadi memuliakan nama Tuhan. Kalau kau misalnya, tolong kau gambar kucing, ya kau gambar kucing. Jangan kau bilang, kau gambar kucing, oh ya kenalan nggak nyambung itu. Gambar berarti bentuk Tuhan. Bentuk perempuan adalah gambar Tuhan, berarti ada. Itu adalah ini dong Pak, menurut gambar dan rupa Allah itu adalah kita tuh adalah perwujudan Allah yang sifat istilahnya manifestasi perwujudan Allah di dunia yang nyata ini. Cuman kan kita itu ciptaan, beda dengan Yesus itu yang sudah ada, yang sebagai firman Allah yang sudah ada sejak kekekalan seluruh alam semestanya ada. Yang saya tanya, gambar perempuan itu seperti apa? Kalau kau disuruh gambar perempuan, yang kau gambar apa? Sifat-sifat Allah, atau kau gambar perempuan bentuknya ada payudaranya, ada bokongnya? Kan gambar kan bentuk. Kenapa jadi lari ke sifat-sifat kepada kemuliaan? Kan nggak nyambung ngomongan kau. Kita ngomong gambar, dia ngomongin kemuliaan. Apaan sih? Nggak nyambung. Kalau gambar itu bentuknya perempuan seperti apa? Ada payudara, rambut panjang, muka, hidung. Itu gambar namanya. Nah, gambar A, perempuan adalah gambar Allah. Berarti artinya apa? Perempuan gambar Allah artinya apa? Coba kau artikan. Kejadian 1 ayat 7. Perempuan. Artinya itu manusia itu diciptakan untuk menunjukkan gambar dan rupa Allah dalam dunia ini. Untuk membawa gambar Allah seperti apa di dalam dunia ini? Gambar Allah seperti apa? Gambar Allah itu adalah dia tuh gambarnya kebaikan, kasih. Salah. Kok jadi kebaikan? Nah, kita lagi ngomongin gambar, bukan lagi ngomongin sifat-sifat. Sama gambar apa bedanya? Kau pernah belajar sekolah bahasa Indonesia nggak sih? Gambar jadi, artinya apa? Silakan. Jadi siapa nih? Kalau Tuhanmu gambar dan rupanya tikus, sifatnya Tuhan. Kau terima nggak? Mana orangnya tadi? Kabur orangnya. Kuat kali mentalnya. Ya teman-teman ya. Mentalnya udah gak kuat. Ya silakan naik yang lain. Yang mau disiksa. Yang masih antri ya, yang mau disiksa. Memiliki Tuhan bergambar tikus tapi bersifat Tuhan, silakan naik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Iya, kayaknya ini cuma yang masuk di rasional, yang masuk di logika kayaknya cuma Luga. Kalau yang lain sih nggak masuk sama sekali ya konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini. Cuma Luga, saya rasa ini yang paling masuk gitu ketika menjelaskan sesuatu itu masuk gitu kan. Kalau konsep kekristenan, kayaknya sih kalau yang lain-lain kayaknya ngaco banget gitu. Betul. Ya, itu The Wiz tuh kayaknya coba disapa dulu, mungkin ada tamu host yang dua tuh. Ya silakan Luga, ditanya Luga. Luga kan moderator di sini. Itu Iya. Luga mana Luga? Sponsormu sudah datang itu Ya, Luga. silakan. Tadi tanya-tanya sponsor. Apa permintaanmu Luga? Sponsormu sudah datang itu. Sponsormu sudah datang. Saya masih di jalan. Sebentar dulu. Nanti nyampe ke rumah. Sudah kuundang itu pakai pesawat pribadi barusan. Ya, silakan Aldi Chan. Loh, enggak salam dulu lah. Salam dulu lah ke sponsormu. Selamat siang, sore Ibu Tina yang keren. Silakan. Oh ya, Nabi Luga afternoon Bang Luga. How are you Bang Luga? Iya, salam kenal ya Bu Tina ya. Salam kenal Bang. Ini yang saya tampilkan di layar lebar ini, Kak Tina. Luga lagi di surga. Itu. Ya, itu Royal Royce. Iya, itu Rolls Royce-nya itu. So, yang pakai jazz, yang pakai taksido tuh Luga tuh. Iya, Luga di belakangnya itu mobil. Dia lagi dalam satu mobil 2 hari yang lalu bersama Allah Bapa dan Roh Kudus di depan, kemudian Luga di belakang saling guyonan dengan bercanda dengan Yesus katanya. Ya kan Luga, silakan dikatakan Luga. Betul. Jadi kemarin kan ada teman kita namanya Slayer, Bang Luga, aku dapat mimpi. Apa mimpimu? Saya bilang. Jadi Bang Luga naik Rolls Royce, tapi di mobil itu ada 4 orang. Di depan itu Allah Bapa dan istrinya Roh Kudus, perempuan bersayap. Saya kaget kan, ternyata memang betul yang selama ini saya sampaikan, bahwa Roh Kudus itu adalah sosok perempuan yang bersayap. Terus di belakang Bang Luga ngobrol sama Tuhan Yesus. Lalu ada si bom-bom kelindes sama mobil Rolls Royce nya Allah Bapa. Ketika bom-bom kelindes, lalu katanya si bom-bom ini menyesal karena ketika di bumi dia tidak mau percaya kepada Bang Luga sebagai nabi. Saya kan kaget, kok jadi luar biasa ya. Ternyata Allah Bapa pun ternyata punya Rolls Royce. Walaupun memang itu ada pertanyaan Luga di bawah. Yang nyetir siapa? Yang nyetir siapa? Bapak di Roh Kudus paling depan sama Bapak. Saya dengan Tuhan Yesus duduk paling belakang ngobrol-ngobrol. Kelindaslah si bom-bom karena bom-bom nangis karena dia tidak percaya saya sebagai nabi. Ya itulah penderitaan. Terus dari perut makanya saya bom-bom, bilang. Luga, dari perut bom-bom katanya keluar Sofiatul, Edis, Gabriel tadi itu. Ya. Kalau itu memang itu saya tambahkan aja, kira-kira ini kan berada dalam pikiran saya. Kenapa bom-bom ini perutnya makin lama makin besar? Saya curiga dia hamil. Ternyata kemungkinan si Edis ada banyak apologet tertutup di dalamnya. Jadi itu loh Bu. Nah rencana ini mau saya viralkan. Saya sudah ngomong sama Info Mata Lensa supaya kesaksian ini direkam dan dibikin gambar-gambarnya, karena yang mendesain gambar saya lagi di foto ini adalah Bang Info Mata Lensa. Nah, jadi nanti dibikin gambarnya, judulnya Rolls Royce Allah Bapa melindas bom-bom. Itu lah judulnya. Ayo kan, ada yang mau bertanya lagi? Adi Chan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Seperti itu. Ya, silakan Dwi, ada yang mau disampaikan? Salam, shalom. Saya mau nanya, bagaimana caranya mobil Rolls Royce itu sampai ke surga? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya bagaimana caranya? Itu Rolls Royce itu bukan dibawa dari bumi. Sebenarnya ide-ide yang ada di bumi ini tentang mobil-mobil mewah itu sebenarnya ide ada di surga. Sebelum mobil itu ada di bumi, itu mobil itu sudah ada di surga. Makanya kan di surga itu kan banyak orang yang dibawa Tuhan ke surga. Jadi stok-stok mobil di surga itu banyak.
Jadi, tapi kan kita kan nggak pernah tahu. Makanya perlu ada nabi-nabi yang memberitahukan, membuka tabir-tabir rahasia tentang surga. Ini dibawa ke surga bukan? Tapi mobil itu memang malaikat-malaikat lah yang dipakai Tuhan untuk mendesain mobil dan menciptakan mobil di surga. Itu ada pabriknya di surga. Bahkan di surga juga ada mall, nanti tempat showroom mobil-mobil mewah. Kita bisa membeli mobil itu dengan pahala kita yang ada di bumi. Ya, gimana Bu Tina? Silakan. Oh sorry Bang Luga terus. Oke. Jadi ada di surga tuh ada pabrik mobil, ada pabrik sofa, pabrik baju yang mengerjakan ikat. Nah, dari mana saya tahu? Ya tentu banyak sekali orang-orang yang udah dibawa ke surga dari kekristenan itu punya menulis bukunya kan. Saya banyak baca buku di Gramedia tentang kesaksian orang yang dibawa Tuhan ke surga, dan buku-buku ini biasanya dijual di toko-toko buku Kristen. Jadi saya juga banyak membaca buku-bukunya. Jadi sehingga saya tahu gitu loh. Dan diteguhkan lagi oleh nabi-nabi yang baru. Nah, misalnya kayak si Slayer itu kan bisa disebut nabi juga. Nabi yang dipakai Tuhan untuk memberitahu Allah Bapa juga ternyata juga naik mobil Rolls Royce di surga sama Roh Kudus. Mereka sambil bertiga sama Yesus anaknya. Saya kan nebeng doang. Gitu. Luga. Terima kasih lah Luga. Apa itu? Loh, katanya mau minta singa itu. Teman-teman, ini Bu Tina ini kuat loh, hati-hati loh. Jadi terima kasih Bu ya. Oke, saya lanjutin. Terima kasih untuk berkat-berkatnya. Jadi begitulah teman. Jadi memang mobil Rolls Royce-nya Bapak ini memang perlu diekspos di bumi. Nanti saya akan ngomong di podcast-podcast besar, ya kan? Ternyata Allah Bapak itu suka juga mobil Rolls Royce. Jadi itu teman-teman, bahwa kita memang harus menerima penglihatan nabi-nabi sebagai informasi di akhir zaman. Kan di akhir zaman ini kan perlu kita mengetahui informasi-informasi tentang terupdate terbaru kan. Dengan penglihatan itu kita tahu lah ternyata Tuhan nggak suka yang namanya si bom-bom. Karena si bom-bom ini kan dialah dedengkot menolak nabi Kristen di Indonesia. Dia yang mengatakan Luga bukan nabi. Makanya Tuhan Allah Bapa marah. Ketika Allah Bapa marah, maka si bom-bom terlindaslah. Itu bukan penglihatan bercanda loh menurut saya situ. Apalagi sudah menyebut nama Bapa, menyebut Roh Kudus. Dan dalam penampakan itu kan benar perempuan itu. Kenapa si Slayer ini Tuhan pakai untuk menunjukkan kalau Roh Kudus itu perempuan bersayap? Untuk menunjukkan bahwa memang Roh Kudus itu perempuan. Selama ini kan Tritunggal mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin. Si Epita Saksi Yehova mengatakan Roh Kudus tenaga aktif. Roh Kudus tidak punya gender. Nah sekarang melalui penglihatan ini terlindasnya kepada sebagai satu tokoh dari Tritunggal yang terkenal, makanya dia terlindas dan tidak ada ampun karena dia sudah menghina, menolak Roh Kudus sebagai ibu. Kenapa Luga nggak punya mobil di surga? Saya sudah punya mobil di surga. Udah 3-4 orang dapat. Luga, sorry teman-teman. Luga, saya tanggapin sedikit narasimu ya. Boleh ya? Oke, perhatikan dulu. Kalau kamu mengatakan sesuatu, Alkitab adalah satu-satunya tolak ukur untuk menilai apa yang dibagikan oleh Tuhan kepada orang-orang. Alkitab itu tolak ukurnya. Nah, sekarang kalau kau katakan bahwa di surga itu ada mobil seperti narasimu, coba ayat Alkitab mana yang mendukung narasimu? Saya orang, perhatikan Luga, 2025 ini kan bukan bicara ria atau sombong ya. Januari 2025 saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dalam mimpi. Tapi saya bukan suatu kesombongan. Tidak menjadi umbar-umbaran, tapi perhatikan juga narasimu itu tidak pas menurut Alkitab. Coba kamu narasikan ayat Alkitab yang mendukung bahwa kemewahan dunia sama dengan kemewahan surga. Iya, coba kamu pakai Alkitab. Oke. Saya orang yang bertemu dengan Tuhan tidak menjadi satu kesombongan, tapi narasi. Oke, kamu diam aja. Ngomongnya sekali aja, nggak usah diulang-ulang. Kamu diam. Sekarang saya bicara. Gini ya. Kalau kamu
bermimpi ketemu Yesus, yang bermimpi ketemu Yesus itu ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Betul. Ya, seseorang yang bermimpi Tuhan Yesus itu puluhan ribu, bukan cuma satu dua. Tapi yang duduk di 24 tua-tua itu cuma 24 orang. Bisa nggak kamu bisa bandingkan? Jadi bukan karena kamu mimpi berarti kamu hebat. Nggak bisa, karena yang mimpi Yesus itu udah saya hitung dari zaman dulu, itu udah puluhan ribu orang. Iya, saya percaya itu, saya setuju itu. Kamu diam. Kurang ajar. Bentar, kamu iya, Diam saya tahu. dulu, biar Luga dulu. Kamu diam. Iya, Luga supaya Kamu terarah. diam dulu. Luga supaya terarah. Kamu nafsu banget. Kamu kan udah ngomong tadi, udah saya dengarkan. Sekarang kamu diam. Nah, Mantap, Bang Luga. lalu kamu tanya, kenapa ada Rolls Royce? Kamu melarang orang Rolls Royce. Bukankah dikatakan di Kejadian 1, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Kenapa di bumi manusia ini suka Rolls Royce? Itu kan karena gambar Tuhan, goblok. Mantap. Sip. Nah, bukankah manusia itu gambar Tuhan? Kalau manusia pengen punya rumah, pengen punya mobil, Tuhan yang memberikan keinginan itu kepada manusia. Kalau Betul. manusia pengen punya mobil, saya juga pengen punya mobil, tapi belum punya mobil. Kenapa Tuhan taruh keinginan untuk punya mobil? Itu kan dari Tuhan. Apalagi Tuhan yang kita adalah anak-anaknya. Tentu Tuhan juga punya mobil lah, tolol goblok. Tolol kali. Oke, cukup gantian maki-makimu. Yang saya minta Sebentar ya. Ada banyak teman ya di sini ya. Ini Rafael Kristen apa Islam? Rafael. Ya, Ya, Rafael Kristen apa Islam? Islam. Duwis? Saya Kristen. Oh, Kristen Duwis Kristen ya. Kalau Bang Troy ini satu server dengan Bang Luga. Sudah direkrut oleh Luga sebagai anggota Titanium juga ya, Bang Luga ya. Ya. Lanjut. Ya. Oke, gini, supaya terarah Luga, perhatikan. Saya meminta kamu bahwa semua narasimu itu ada ayat Alkitab yang mendukung. Karena saya tidak pernah menemukan ada pendeta yang naik ke surga. Bukankah sudah di... Si lu Arif pengen mute, kenapa sih? Panas banget orang jadi emosi sama lu. Ya, bukan saya ya. Ya, Sebentar dulu. Saya klarifikasi kan. Bentar. Ini malah memperkosa Komal ini. Siapa yang mute? Ya jujur. Siapa yang minta? Silakan, lanjut. Luga mute. Tadi hampir Luga keluar mute. biawak di mulutnya, makanya. Kamu yang mute Luga. Biawak keluar dari pakai Kamu yang mute Luga. Oh, Udahlah, iya, ngomong. nggak boleh berbicara sarkas ya, nggak boleh. Iya deh. Gini Luga, Ya, perhatikan. silakan. Saya tahu kok banyak pendeta yang dibawa Tuhan ke surga bahkan ditunjukkan oleh Tuhan. Banyak orang yang bermimpi bertemu dengan Tuhan, saya itu setuju. Banyak orang yang melihat Yesus itu, saya setuju. Tetapi saya baru menemukan narasi seperti narasimu. Keinginan orang di dunia itu sama seperti keinginan orang dalam surga. Betul. Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 2. Tapi keinginan Allah yang kau narasikan, keinginan manusia yang kau narasikan itu tetap terbawa sampai ke surga. Coba ayat mana? Saya minta ayat Alkitab yang mendukung narasimu itu. Coba. Oke. Kamu kan mengatakan saya sudah banyak melihat orang dibawa ke surga, pilih surga. Satu, berarti kau belum baca bukunya Jerokli. Coba kau ke Gramedia, kau baca bukunya Jerokli, buku tentang surga. Itu di halaman terakhir itu ada mobil awan, dan mobil awan ini cuma ada di Yerusalem baru. Jadi kalau kau belum menemukan orang dibawa ke surga ketemu Rolls Royce, di sinilah kau menemukan orangnya. Puji Tuhan kau udah ketemu, tolol. Jadi kalau orang punya mobil di surga kau larang-larang, ya udah kau besok kau naik onta aja. Kita juga nggak larang kau naik onta. Orang naik mobil kok dilarang sih, borjong. Manusia itu kan gambar Tuhan. Ya kalau manusia punya mobil ya Tuhan juga punya mobil. Salahnya di mana? Kalau kami melihat Allah Bapa dan Roh Kudus lagi naik Rolls Royce, salahnya di mana? Maunya kau Allah Bapa jalan kaki sama Roh Kudus, nah jalan kaki aja gitu. Ya kalau saya sih lebih keren naik mobil Rolls Royce, gue malah senang banget. Oke, gantian ya, udah. Ya, memang. Oke, boleh gantian ya, perhatikan. Oke, cukup gantian. Nah, Oke, gantian. Nah, kalau cara berpikirmu seperti ini, kau lebih suka bahwa Allah Bapa itu jalan kaki. Ingat ya, Yesus terangkat ke surga pakai apa? Kalau kau segala sesuatu kau narasikan dengan logikamu sebagai manusia, kemudian sifat fana logika manusia yang fana itu kau narasikan kepada ilahi. Ini kan gabrul. Saya cuma minta satu ayat Alkitab, jangan klaim. Ya, Alkitab mencatat ujilah segala sesuatu, ujilah setiap roh. Kau yang punya roh itu, saya orang Kristen yang percaya kepada Tuhan yang benar, saya berhak. Sekali lagi saya dengar, berhak
untuk menguji roh yang kau punya itu berasal dari Tuhan, karena iblis pun ternyata mampu memperlihatkan kekayaan dunia pada waktu Yesus dicobai. Roh yang ada dalam dirimu itu perlu diuji, datang dari Tuhan atau memang bukan datang dari Tuhan. Pertanyaan saya, tunjukkan dalil Alkitab yang mengatakan bahwa narasi liar itu ada pendukungnya. Karena kenapa? Saya berapa kali bermimpi itu semua berkorelasi dengan Alkitab. Saya mengatakan di gereja itu berkorelasi semua dengan ayat Alkitab. Jadi bukan kau saja manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan, mimpi dan penglihatan. Saya bagian dari orang itu. Narasi mana yang kamu butuhkan ayat Alkitabnya? Diam. Saya tunjukkan dalil Alkitab yang mendukung narasi liarmu itu. Jawab. Narasi yang mana yang butuh ayat Alkitabnya? Enggak apa-apa, Dewis, diam dulu. Luga, saya minta ayat Alkitab yang mendukung narasimu itu. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Di bumi, kendaraan yang paling mahal Rolls Royce. Ya. Pertanyaan saya, bukankah apa yang termahal di dalam manusia itu juga menjadi yang termahal di sorga? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, berarti keinginannya itu sama. Pengen punya rumah, Tuhan juga punya rumah di surga, punya istana dia bertahta sebagai raja. Ketika Tuhan bertahta sebagai raja, misalnya Tuhan ingin pergi ke suatu kota, Allah Bapa pengen suatu kota, maksud kau tuh jalan kaki gitu? Gembel, otak lu ada di mana sih si tolol ini? Masa Tuhan jalan kaki? Ya naik mobil lah. Kau larang Tuhan naik Rolls Royce, sementara kau juga pengen maling Rolls Royce kau. Ya berarti kan artinya bahwa Tuhan itu juga sama keinginannya dengan dia naik mobil, kita naik mobil. Karena manusia itu anaknya, Allah itu bapaknya. Masa bapak sama anak nggak boleh naik Rolls Royce? Otaknya ada di mana sih si tolol ini? Udah, cukup. Oke, udah gantian. Oke, gantian. Dari tadi kamu mengatakan kata tolol, botol itu goblok, itu enggak. Padahal yang saya minta bukan tolol, botol. Sekarang saya tanya, Tuhan itu ada kendaraan kok. Dia aja naik kuda, ya. Elia aja naik kereta kuda berapi. Nah, kereta kuda berapi itu kan adalah kendaraan zaman dulu. Apakah surga sejadul itu harus juga naik kereta kuda? Di bumi aja kereta kuda udah gak laku. Di bumi ini yang berlaku itu adalah Rolls Royce, Mercedes-Benz, Limousine, ya, apalagi Bugatti Veyron, itu mobil-mobil mewah. Masa di bumi aja udah kayak gitu jadul? Tentu di surga itu jauh lebih mewah. Surga itu lebih tinggi dari bumi. Oke, gantian boleh. Jangan di mute. Oke, gantian jangan di mute. Ya. Oke, jangan di mute. Nah, perhatikan ya. Tadi saya dengar kamu ngatain orang goblok, tolol, goblok, itu botol. Ya karena memang kamu kelihatan bodoh. Rolls Royce saja kamu marahin orang. Naik Rolls Royce nggak boleh. Tuhan dilarang naik Rolls Royce. Otakmu ada di mana? Ya, gantian. Ya, daripada kamu membuang waktumu meladenin saya, hanya satu kok yang saya minta sama kamu, ayat Alkitab. Ngomonglah kau. Ya kan, ayat Alkitab. Kamu ngomong, dengerin dulu, gantian dulu. Itu temanya. Ayat Alkitab apa? Dengerin dulu, oke? Nah, Oke, saya jawab boleh pertanyaannya. bentar dulu. Luga. Apa takut? Bentar dulu. Kalau rohmu Luga, kalau rohmu itu datang dari Tuhan. Silakan. Luga, King of the King. Kau sudah protes dengan tema ini. Kalau kau rohmu dari Tuhan, King of the King hanya Yesus. Dunia mengaku itu yang percaya. Kau lihat tema begini, engkau tidak sangkal, engkau tidak tegur. Maka kau puji-puji. Rohmu bukan datang dari Tuhan. Sebentar. Saya klarifikasi ya. Tolong. Yang menyanggupi saya itu hanya disuruh oleh Luga. Apa temanya Luga? Luga King of the King. Cocok Luga, cocok. Gitu kan Luga kan yang minta kan? Luga. Oke, saya jawab. Oke, sebentar dulu. Ini adalah nama ministry, bukan gelar saya. Kamu semua aja kamu urus. Enggak, sekarang gini aja deh. Udahlah, turun aja kalian udah main. Ini kan nama ministry, bukan berarti saya. Turun aja, lo nggak bisa ladenin gua, Luga. Ya udah turun aja kau. Ya, makanya sebesar kau tuh Luga nabi palsu. Jangan di mute. Ayo. Ada ayat Alkitab yang mengatakan juga, ada ayat Alkitab yang mengatakan jangan mengusik, dengarin juga. Ada ayat Alkitab yang mengatakan jangan mengusik hambaku yang diurapi. Jelas saya berani mengusik kamu bukan hamba Tuhan yang diurapi. Kalau kamu saya katakan jelas kamu bukan hamba Tuhan yang diurapi. Sekelas tema begini, Luga of the King, dengerin. Luga of King of the King, kamu tidak tegur. Hanya Yesus King of the King, kamu tidak tegur. Roh yang ada dalam dirimu bukan berasal dari Tuhan. Saya berani membisik kamu, saya berani untuk melawan kamu. Kamu bukan roh dari Tuhan. Denom King of the King ini ya. King of the King begini loh ya, saya jawab ya. Coba Troy, latar belakang King of the King itu apa Troy? Saya jawab.
Gini loh, King of King ini nama ministry, bukan berarti luganya yang raja segala raja. Tuhan Emang bahasa kita yang Indonesia King of apa? King itu Bahasa maksudnya. Indonesia apa? Bahasa Indonesia itu apa? Itu raja segala raja. Nah, iya, itu iya, raja di atas segala raja bukan siapa? kepada saya, Udin. Nah, itu luga. Yesus. Itu luga. Itu kan ini kan karena di sini kan kecil, jadi Iya, orang juga makanya, kan terbatas, kau tidak cuma mau dengerin kalimat. juga. Itu nggak perlu kau ributin, terserah. Itu nggak perlu kau ributin. Intinya kita tidak menganggap Oke, Tuhan baik, kok ada perhatikan. aja kau Gantian ya, itu. Luga, gantian. Sekarang Gantian kenapa juga. kau marah Rolls Royce ada di surga? Kenapa Iya, kau iya, dengerin, marah? gantian dulu Luga, gantian dulu ya. Silakan. Luga, kalau rohmu itu datang dari Tuhan Luga, begitu kau lihat tema ini, engkau tidak akan mampu mensejajarkan dirimu dengan Yesus. King of the King itu Aduh, si tolol ini sudah diajarin. Konfirmasi Kamu sudah tadi. dibilangin berkali-kali masih kau bahas aja si tolol ini. King of the King, Titanium, itu Titanium itu. Hei, Engkau iblis Luga, engkau iblis. Saya berani mengusik kamu karena kalau kamu hamba Tuhan yang benar, saya nggak berani mengusik kamu. Tapi karena kamu iblis, saya Orang kita Tuhan yang benar, saya nggak berani mengusik kamu. Kaman. Udah. Si bodoh banget sini orang. Mendengar Luga, Sudah kalau dibilang, gantian itu Luga, kan cuma penulisan gantian namanya Luga. orang nggak Kalau bisa rohmu nulis. itu dengerin dulu, kalau rohmu itu datangnya dari Tuhan Luga. Saya bukan moderator, bodoh. Orang juga tahu di sini saya tidak mengaku raja. Itu kan cuma penulisan saya. Makanya kau diam. Kenapa nggak kau tegur? Kau diam. Kamu diam. Itu aja diributin si kolor ini. Kenapa nggak kau tegur? ini permintaan Luga ini ya. Ya ini permintaan Lugi tadi ya. Permintaan Luga ini tadi. Permintaannya Luga dan sini kita tahu dengan ada Luga dengerin. Justru ini permintaan. Justru ini kan tegur. Tahu ya taruhnya datang dari mana? Mulai kemarin temanya ini seperti ini, Luga yang minta. Cocok nggak Luga? Ya sudah cocok. Nah, ini mengacu pada Denom, Denom baru. Tidak keberatan. Denom baru namanya Titanium. Itu nama gereja. Waduh, dia itu mau mengarang apa Luga? Apa King of the King itu Luga? Kitab ya Luga? Mau mengarang apa kau Luga? Iya, Titanium. Kenapa sih kalian ngomongnya? Iya. Kenapa nggak bisa ganti? Itu nggak usah kau urus. Itu kan kita yang penting saya udah bilang. Saya tidak akan itu pernah adalah mengakui Yesus kamu bukan raja. saya. Itu aja kamu Dengerin, cukup Luga. sekali diomongin. Saya tidak akan pernah mengakui kamu raja. Si goblok yang raja Yesus goblok. Orang dibilang yang Yesus raja kok si tolol ini. Saya juga tua-tua. Saya Kenapa kau rasul. bangga? Kenapa kau bangga? Saya bukannya bangga tolol itu kan Ini Denom baru ya. dia nggak ngerti ya kita Ini Denom barunya Luga. Iya. King of the King Titanium katanya Mau itu gitu. Denom baru. Ini perhatikan, mau itu Denom baru, tidak layak Luga itu menyandang gelar Luga King of the King. Nggak bisa. Mau itu yang Denom nyandang baru. gelar itu bukan saya. Kau jangan salah baca, tinggal dikasih koma di King situ of the tolong. King Bukan saya itu Titatonic, nulis. King of the King Titanium itu Titanium. yang Si Arif menulis nama itu gereja. karena tujuan dari kau Luga. Si Arif menulis. Ini orang main Saya itu tidak pernah ngasih persetujuan. Udah Dia sampah aja lu. nulis-nulis. Udah turunlah kau. Anjing juga kurang ngajar ini. Udah dikasih tahu nasihat-nasihat malah bukan Aduh, aku yang nurunin ya. kok udah diturunin belum aku lempar ayat loh dia. Bukan aku yang nurunin ya. Luga Bukan aku yang nurunin, dia moderator. turun. Jadi gini loh. Yang kayak gini-gini kan namanya Luga King of King ya. Memang kalau orang kan disangkanya Luga raja segala raja. Nah, gue kan bukan moderator. Ngomong ke si Arif juga kan yang penting kan kita ini fokus lagi ngomong Titanium, bukan fokus ke situ. Jadi nggak perlu pusing masalah itu. Nah, masalah kembali lagi Rolls Royce. Kenapa dia benci banget bapak naik Rolls Royce, saya naik Rolls Royce? Ya Nah, karena tadi dia temanya itu seperti memang ini nggak kan akan Luga. mungkin dapat mobil di surga. Seperti ini kan. Temanya seperti ini kan Luga, Iya, cuma karena cuma kepanjangan. mungkin- Ya kepanjangan itu makanya aku Maksudnya kemudian kan, iya, betul. Kepanjangan ketutup nanti orang itu doang. iya, Yang makanya, penting kan iya. hati kita itu nggak bermaksud Iya, makanya. menyamakan diri dengan Tuhan. Dianya baperan banget, katanya saya mau jadi raja segala raja. Ya gue manusia biasa kok, ada aja. Masa gitu aja diributin? Jadi gini, kenapa dia benci banget dengan Rolls Royce? Makanya orang yang dapat penglihatan Rolls Royce itu adalah kebahagiaan. Kenapa kepada nabi-nabi lain tidak dikasih Rolls Royce? Mungkin levelnya masih kacang goreng. Karena nabi ini juga ada levelnya. Nabi level sayur, nabi level kota, nabi level kelas nasional. Ya puji Tuhan, saya ini Tuhan bilang udah nabi kelas dunia. Makanya mainannya Rolls Royce, ngerti nggak kau? Nggak semua nabi bisa dapat penglihatan mobil-mobil mewah. Yang bisa dapat mobil mewah kan cuma di surga juga ketahuan mobilnya bapak aja Rolls Royce.
Emang lo kira cuma konglomerat doang yang punya Rolls Royce? Bapak punya Rolls Royce, sudah dikasih tahu penglihatannya. Ya, puji Tuhan, hambanya gue ini punya Rolls Royce. Nah, kalau dia mau dapat naik kambing misalnya di sorga, ya terserah lu mau jalan kaki kek. Tapi kalau kami dapat Rolls Royce, lu jangan marah. Gitu. Oke, lanjut. Silakan Julio Gomez kalau membantah bahwa Roh Kudus itu perempuan, silakan. Gimana datanya, Bang? Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Bang Julio. Ya, selamat sore. Tunjukkan datanya kalau Roh Kudus itu perempuan. Silakan, Luga. Apa pertanyaannya? Di mana datanya kalau Roh Kudus itu perempuan, jenis kelaminnya? Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi laki-laki dan perempuan ini bukan diciptakan menurut gambar makhluk lain atau binatang atau apa, tetapi gambar Allah sendiri. Jadi perempuan ini desainnya itu desain dari wajahnya Tuhan. Makanya dikatakan di Kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa kita, menurut gambar kita. Kalau perempuan dan laki-laki diciptakan menurut rupa kita, rupa Tuhan, ya berarti Tuhan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Karena hasilnya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi jelas kalau Tuhan yang laki-laki tentu Allah Bapa. Siapa Tuhan perempuan? Nggak mungkin Tuhan perempuan itu Allah Bapa. Ya itulah Roh Kudus. Dan puji Tuhan kemarin teman saya dapat penglihatan Allah Bapa dan Roh Kudus lagi jalan-jalan naik Rolls Royce di surga. Roh Kudus ini adalah perempuan cantik yang bersayap. Berarti Roh Kudus itu adalah perempuan bersayap. Itulah istrinya Bapa. Naik mobil Rolls Royce. Nah tadi Sia ini marah dia. Ketika kamu diam dulu, aku lagi ngomong. Si kurang ajar Dimas ke Singapura, konten Singapura ini, waduh, gantian lah. Gantian, waduh. Jadi konten Singapura ini. Saudara-saudaraku, sebenarnya di penjelasan iman Katolik tidak seperti yang Anda jelaskan. Ini seolah-olah narasi yang konsens ini. Katolik itu sesat. Katolik itu sesat. Sesat dari mana? Ya ada lah. Kau pikir surga itu kampung nenek moyang kau? Sekarang saya tanya, istrinya Bapak siapa? Si Mari. Istrinya Bapak siapa? Bapak berhenti, jangan kamu penipuan publik di sini. Luga. Roh Kudus itu laki apa? Roh Kudus itu laki apa perempuan? Mantukan ayatnya yang disebut Roh Kudus. Jangan kamu nafsirkan ayat Alkitab orang karena kamu tidak punya. Roh Kudus itu sekarang. Suaramu enggak? Tolong mic-nya dekatin ke muncungmu. Coba lebih dekat. Mic-nya Lebih dekat, dekatkan dulu Bang ke Julio. muncungmu. Bang Julio, lebih dekat mic-nya. Karena bernarasi pintar, seolah-olah orang menilai bahwa abang itu pintar, ternyata sedang menunjukkan ketololannya, kebodohannya. Kan gitu, Bang. Kamu jawab aja. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Perempuan diciptakan menurut gambar. Ada menurut pemahaman saya, Perempuan diciptakan dari laki-laki. Aduh, Dismas jangan motong dulu lah, Dismas. Menurut gambar siapa? Gambar, ditanya gambar kok tulang rusuk lagi. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi tidak ada ayat yang mengatakan perempuan itu adalah Roh Kudus. Maka di sini kamu sebentar dulu ya. Kamu jawab satu-satu. Jangan belum jawab kau tambahin tema baru. Jangan kau nipu di sini. Perempuan ini diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Pertanyaanmu bodoh. Karena perempuan menurut Alkitab diambil dari tulang rusuk laki-laki. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Sekarang kutanya sama kau, perempuan ini diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Jawab. Ciptakan manusia menurut gambarnya. Perempuan itu diambil dari tulang rusuknya laki-laki. Iya, saya udah tahu diambil dari tulang rusuk. Yang saya tanya diciptakan dari gambar siapa? Tulang rusuk saya tahu. Ulang-ulang lagi. Jawab. Si tolol lagi. Iya, Oke, kau kucing. Jawab. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Kau jawab. Weh, Ucok. Kau butuh jawaban kan?
Silakan. Nah, coba kalau kau butuh jawaban, tolong sama Babumi ini, gue jangan di mute biar gue jawab. Bisa. Silakan, gue yang mute lo kok. Silakan jawab. Ya udah, berarti lu bukan Babu Luga juga, perhatikan. Kalau kau mengatakan juga bahwa Roh Kudus itu, kalau kita belajar bahasa Ibrani, gender yang disematkan kepada Roh Kudus bentuknya feminim. Oke, nah tetapi Alkitab tidak memberitahukan detail bahwa Roh Kudus itu perempuan, wujudnya perempuan. Jadi kalau feminim berarti ya perempuan. Ya, feminim itu wujudnya perempuan. Aduh. Perhatikan dulu, kenapa kita tidak bisa berpikir seperti si Luga ini? Kenapa? Perhatikan. Pada waktu malaikat mengatakan kepada kalau bapak itu maskulin, Anda membenarkan berarti datanya Luga. Karena memang jenis gender kalau belajar bahasa Ibrani ya Roh Kudus itu bentuknya feminim. Roh Kudus itu ya, perhatikan. Tetapi kalau narasinya Luga, kau diam dulu. Perhatikan. Kalau dikatakan Roh Kudus ini seperti narasinya si Luga ini, perhatikan. Waktu malaikat menghampiri Maria, dia membawa pesan. Engkau mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus berarti yang mengandung itu. Susah banget mulut lu suruh orang diam, lu aja berisik. Perhatikan, kalimat ini di sini kita bisa temukan bahwa janin yang ada dalam rahim Maria itu dari Roh Kudus. Tolong, yang gua tanya, perempuan itu gambar siapa? Oke, sekarang kau kalau mau tanya ke situ, sekarang dari tadi saya cuma minta satu. Oke, gua boleh lah, tidak terlalu setuju, boleh setuju dengan pikiranmu itu. Dengan narasi, saya setuju bahwa Roh Kudus itu gendernya feminim. Oke, nggak usah bahas itu dulu. Sekarang saya minta sama kamu, mana ayat Alkitab yang menunjukkan narasi liarmu itu? Tadi tentang kemewahan dunia sama dengan kemewahan surga. Coba, mana ayatnya? Gak usah kau lari kemana-mana. Oke. Coba. Sekarang kan kamu diam, kamu kurang ajar, tempeleng gitu sih. Bang Nabi, Ya, perlu aku kamu jawab nih Bang Nabi. cuma- Biar aku sikat nih Bang Nabi. Bang Nabi. Ini. Ini dari ortodok ini, pindah ke Titanium juga ini. Ya kalau misalnya di surga kami menemukan Allah Bapa naik Rolls Royce, saya justru bahagia loh ngeliat Bapa naik Rolls Royce sama istrinya Roh Kudus perempuan bersayap. Gua di belakang sama Tuhan Yesus, berempat kami di mobil Rolls Royce. Nah terus salahnya di mana? Ucok, anak Dajjal. Masa naik mobil lu larang? Orang naik mobil dilarang-larang, kurang ajar. Alkitab juga, saya mau keberatan atau tidak itu pikiranmu, yang saya minta ayat Alkitab. Tidak usah kemana-mana kau lari. Di dalam Alkitab, sebentar. Di dalam Alkitab ya sudah tertulis di dalam pasal 1 itu bahwa Tuhan itu mengendarai cherubim. Bahkan lebih hebat lagi dari Rolls Royce. Malaikat Ofanim itu adalah sebagai roda-rodanya. Diam dulu. Yeskel pasal 1 ya. Yeskel pasal 1. Kau baca satu pasal itu, kau diam dulu. Aku lagi ngejelasin ya, kau diam di situ. Jadi Tuhan ini ternyata punya mobil di surga, tetapi mobil ini terdiri dari dua malaikat, yaitu cherubim panim. Cherubim itu adalah bodinya, Ofanim itu adalah rodanya. Itu ada di Yeskel pasal 1. Dan suara dari sayap-sayap ini itu seperti suara air terjun. Itu kan udah seperti mobil. Nah, itu kan mobil yang terbuat dari malaikat. Nah, tetapi kan Tuhan juga pengen dong mobil-mobil mewah yang diciptakan anak-anaknya di bumi. Sebenarnya mobil-mobil itu sebenarnya sudah ada di surga. Karena kenapa? Semua yang ada di bumi itu kan Tuhan yang memberikan kepintaran kepada manusia untuk membuat mobil Mercedes-Benz. Nah, kalau misalnya ada karya manusia yang mirip dengan Rolls-Royce ada di surga, justru itu adalah melengkapi kebahagiaan kita. Nggak mungkin kita di surga jalan kaki. Apakah ada ayatnya di Alkitab Rolls Royce? Alkitab itu ditulis 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu belum ada Rolls Royce. Paham nggak kau? Udah gantian boleh? Silakan. Perhatikan. Nah, kalau narasi titik narasimu dulu belum ada Rolls Royce ya, lalu sekarang ada, maka kamu akan berpikir bahwa surga itu ternyata mengalami evolusi. Ya, dulu jadul kayak kereta yang bilang Elia kan. Zaman sekarang memang ada lagi kereta. Itu kan kau berpikir itu berarti memang jadul. Ya kan? Seperti dunia ini ternyata surga, ya. Evolusi, mengalami perkembangan. Nah, makanya di sini letak kekeliruanmu yang saya mengatakan bahwa kau itu nabi palsu. Kenapa sih? Kok ada Rolls Royce aja kau marah? Dodong Bukan apa marah. dasarnya orang Rolls Royce Terbatas, Pak. Nabi di Kristen itu kan masih ada kan itu kan. Bukan marah, dengerin dulu. Jangan keroyokan. Datanya dulu. Pakai data ya. Jangan keroyokan. Saya bukan marah. Enggak, saya hanya memfasilitasi ya. Saya hanya memfasilitasi. Begini, oke ya, saya ngomong dulu ya. Dia ini pikirannya terlalu kampungan, udik ya. Sorga itu 1000 kali lebih mewah dari bumi.
Karena kenapa? Itu kediaman Tuhan. Bumi kediaman para gembel. Jadi masa lo membatasi kuasa Tuhan, lo larang di surga ada Rolls Royce? Maksudnya kalau bukan Rolls Royce apa gantinya? Kambing, naik kambing lo di surga. Justru sebenarnya mobil-mobil mewah itu pantas ada di surga. Karena kita juga kan mau jalan-jalan, mau muter-muter, mau cari-cari Starbucks. Salahnya di mana, Udin? Karena memang otak lo ini tidak dipenuhi Roh Kudus, sehingga lo bagi lo semua tuh anti lo dapat mobil. Makanya lo nggak akan mungkin punya mobil baik di bumi maupun di sorga. Kita ini mau punya mobil di bumi maupun di sorga. Puji Tuhan, mobil saya Rolls Royce di surga, udah Tuhan kasih tahu. Allah Bapak pun ternyata punya mobil Rolls Royce. Ya puji Tuhan, gue sama dengan Bapak di surga, sama-sama punya mobil Rolls Royce. Nah sekarang lo mau apa? Lo mau naik angkot? Di surga nggak ada angkot. Ucok. Itu aja harus dijelasin, sama lu bodoh kali sih lu. Ya gantian, kan lu ngotot lu gak, ya kan, bahwa mobil yang kau ucapkan bolak-balik itu Rolls Royce itu, ya, kan saya katakan tadi, mana ayatnya? Lalu kau lari kepada Yeskiel. Kalau kau lari berpikir seperti itu, coba, kenapa? Begini loh, tidak semua itu ayat harus ditulis. Sebentar, diam. Kenapa? Lah kan lo nanya gua, makanya gua jawab. Tidak semua harus ditulis. Selesaikan dulu Rolls Royce-nya. Selesaikan dulu. Kenapa sih lu begitu diskusinya? Ya lu sudah sesat banget sih. Kalau lo bilang gua sesat, lu merasa benar. Saya mau menguji kebenaran yang kau punya itu karena tidak berdasarkan kitab. Kenapa? Perhatikan juga ya, supaya kau tahu hanya orang yang bodoh yang berbisa dengan yang berteriak. Jangan gitu ngomongnya, jangan gitu. Gini. Ya udah, perhatikan ya. Di dalam Alkitab ada tertulis yang terjadi sekarang sudah terjadi dahulu. Apa yang terjadi di bumi ini tidak ada yang baru. Paham ya? Kau tadi menanyakan di mana ayat Alkitab? Mobil Rolls Royce. Alkitab itu ditulis manusia. Dan manusia yang menulis itu di peradaban abad 3, 4, dan 5. Manusia yang di abad itu belum mengetahui adanya Rolls Royce. Padahal di surga sudah ada. Paham kamu? Nah, disinilah kamu akan mengerti bagaimana Tuhan memberikan kamu pengetahuan berturut-turut. Seturut dengan kemampuan kau berpikir. Bertahap. Makanya, kalau Luga sudah memahami di surga ada Rolls Royce, tapi kamu belum, artinya kamu masih dalam proses untuk mengetahui itu. Makanya kamu jangan nyegak-nyegak kalau nanya. Pahami, lebih baik kamu mendengar aja biar Luga yang nerangin. Paham ya? Ini saya lagi makan nih gara-gara kamu nih berhenti. Oke, gantian ngomong. Narasimu itu tadi mengatakan segala sesuatu sudah pernah terjadi di bumi, di surga, baru terjadi di bumi. Tidak ada yang baru di surga. Perhatikan. Tunjukkan sama saya ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah tersalib di surga. Karena Oke, gue jawab ya. Gue jawab, diam. Kamu kan mengatakan mana ayatnya bahwa sudah terjadi dulu di surga. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu harus memakai gambar dirinya Tuhan. Tuhan tidak punya desain apapun selain dari gambar dirinya. Artinya, bentuk manusia itu sudah ada di surga duluan. Makanya yaitu Bapa sendiri dan para malaikat. Makanya gambar malaikat dengan gambar manusia itu sama. Jadi sebelum ada manusia pun gambar laki-laki dan perempuan itu sudah ada di surga. Nah kalau laki-laki dan perempuan sudah ada di surga, mereka mau naik Rolls Royce, kita nggak bisa larang. Manusia belum diciptakan. Bapak mau jalan-jalan di surga naik Rolls Royce dengan para malaikatnya juga nggak ada yang bisa larang. Nah jadi benar bahwa segala sesuatu udah terjadi di surga. Ternyata benar, sendok garpu semua tuh udah ada di surga. Kita ini cuma kopiannya yang ada di bumi ini. Jadi kamu harus rendah hati. Kamu jangan kayak orang gila. Di surga itu sudah ada mobil. Tapi memang belum dikasih tahu ke kita. Dan itu juga nggak perlu ditulis karena di zaman Yohanes juga belum ada mobil Rolls Royce. Itu kan abad ketiga. Mobil Rolls Royce itu ada abad ke-19. Tahun 1800 baru ada desain Rolls Royce. Tetapi semua desain-desain itu sudah ada di surga karena Tuhanlah pencipta segalanya. Oke, udah perhatikannya. Tadi teman lo ini, pendukungmu nih, followermu ini, si Tro ini mengatakan bahwa segala sesuatu sudah terjadi di surga.
Apa yang terjadi di bumi di surga sudah terjadi. Nah, pertanyaan saya kan sederhana. Tunjukkan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah pernah tersalib di surga. Makanya kamu berat menghadapi saya. Walaupun kau tuh menyembah Yesus itu Tuhan, logikamu yang cacat itu tidak akan pernah setara dengan Ini logikanya apa ya? Logika cacat ya. Buktikan dulu Logika bahwa cacat. Yesus Jadi itu pernah begini. disalib di surga. Orang yang tersalib dikarenakan Enggak, kalau ada lari yang menyalib. kemana-mana, buktikan ayat Dengar Alkitab dulu, sama saya makanya bahwa dengar. Yesus itu tersalib di Ini surga. Romo, ngomong Romo, ini Romo. Ya. Nanti gua anak tema kau. Kau Romo. Oh. Ya diam dulu. Diam dulu. Ayo udah jawab. Namanya tersalib, pasti ada yang menyalip. Jadi bukan masalah penyalipan. Pertanyaanmu itu apa yang sudah ada di surga dan diberikan pengetahuan itu kepada bumi, kepada kita makhluknya sesuai dengan peradabannya. Ya, makanya pertama sekali kau diberi pengetahuan apa? Pertama sekali engkau diberi pengetahuan. Nih, kau punya Alkitab tidak? Buka Alkitabmu lah. Punya Alkitab tidak? Halo, siapa ini namanya? Ya. Buka Alkitabnya. Pertama sekali kau diberi pengetahuan. Tanya lu temanmu lu nanya saya kalau mau Ya, dijawab. makanya kau yang nanya ini kan seputar isi Alkitab. Maka saya juga wajib bertanya ke kamu kalau kamu memiliki kitab itu tidak. Kalau kau tidak memiliki kitab itu, untuk apa kau bertanya? Kitab apa yang kau punya? Alkitab. Punya Alkitab. Punya. Buka Kejadian 3:22. Kejadian 3:22 ya. Saya minta sama kamu dari tadi Udah diam, buka aja, banyak curhat kamu. Ini sembari saya buka, yang tadi saya minta sama si Luga. Buka saja, biar kita selesaikan dulu satu ini. Jelas. Kalian dua menghadapi saya. Satu, kedua yang saya minta sama ini saya dengar curhatanmu nanti aja, nanti kamu tulis novel aja di bawah ya. Lanjut kita. Kejadian 3 ayat 22 di situ Allah berfirman, inilah pengetahuan pertama untukmu hai manusia, bahwasannya engkau sudah menjadi salah satu. Dan sama seperti kita di situ adalah Allah sendiri. Yang kedua, kau diberi pengetahuan juga berangsur-angsur. Engkau akan birahi kepada suamimu. Engkau akan birahi kepada istrimu. Itu pengetahuan Allah, bukan pengetahuanmu. Paham ya? Udah. Kau kira pengetahuanmu itu milikmu? Tidak ada yang kau ketahui sedikit pun tidak ada. Paham kamu? Udah. Nah, oke, perhatikan. Ternyata kamu diskusi sama seperti kayak Islam ya. Ngarang bebas.